Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradipta Arya Mahendra, sehari-hari dipanggil Arya, dan saya merupakan CPNS dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Saat ini saya ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis atau UPT Stasiun Geofisika kelas 3 Nabire, Papua Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita atau sharing tentang ilmu yang sudah saya dapatkan selama pembelajaran agenda 1 pelatihan dasar golongan 2 CPNS. Nah, sebenarnya sebelum saya bercerita tentang apa saja yang saya dapatkan di agenda 1, ilmu-ilmu apa saja yang sudah saya dapatkan, pemahaman apa yang sudah saya dapatkan selama agenda 1, saya akan memberitahu terlebih dahulu. Pada agenda 1 ini, saya telah mempelajari dan telah mendapatkan ilmu tentang bela negara. Nah, apa saja yang sudah saya dapatkan di agenda 1 tentang ilmu bela negara ini? Nah, setelah mempelajari tentang materi bela negara, saya tersadar bahwa untuk bela negara itu bukan hanya kewajiban TNI ataupun Polri sebagai instansi pertahanan yang ada di negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, melainkan kewajiban setiap warga negara untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Nah, selain itu juga saya mendapatkan ilmu seperti nilai-nilai Pancasila, seperti bagaimana cara untuk rela berkorban terhadap negara, bagaimana cara untuk memaknai Pancasila sebagai ideologi negara, dan saya mendapatkan itu pada pembelajaran di agenda 1 ini. Nah, emangnya nilai-nilai dasar Pancasila itu apa aja sih? Nah, dari pembelajaran yang telah saya lakukan atau ilmu yang telah saya dapatkan, ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air itu dalam kehidupan sehari-hari bisa kita implementasikan seperti menjaga ketertiban umum, menjaga persatuan dan kesatuan, atau menghargai para pahlawan kita yang telah wafat atau telah gugur di masa penjajahan. Nah, yang kedua yaitu ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan dari materi ini saya mendapatkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa kita implementasikan dengan seperti menaati aturan hukum yang berlaku. Contohnya seperti menggunakan helm pada saat berkendara, mematuhi aturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau peraturan sudah berlaku. Nah, lalu yang ketiga ada kita harus yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, maksud dari yang ketiga ini dari pemahaman atau ilmu yang saya dapatkan. Nah, pada poin ketiga ini, pada nilai dasar bela negara, di sini saya bisa memaknai bahwa Pancasila itu terdapat dari 5 sila. Nah, setiap silanya itu juga terdapat makna-makna yang terkandung di dalamnya. Nah, contoh dari pengimplementasian Pancasila sebagai ideologi negara, menurut pemahaman saya, yaitu kita bisa mengamalkan dalam nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh pada sila pertama ada yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sila pertama ini kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di wilayah kita yang terdiri dari bermacam-macam suku, budaya, dan agama, kita harus mampu bersikap toleransi terhadap agama lain yang tidak kita anut. Nah, kita harus mampu menghargai, bersikap toleransi terhadap sesama teman atau rekan kerja atau
saudara-saudara yang berbeda agama dengan kita. Nah, poin yang keempat yaitu ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, ternyata dalam poin keempat dari nilai dasar bela negara ini, saya baru tahu atau ada ilmu yang sebelumnya saya mungkin kurang paham, atau bisa jadi mungkin sebelumnya hal ini tidak menarik buat saya, teman. Setelah pembahasan ini menjadi hal yang menarik bagi saya, karena rela berkorban untuk bangsa dan negara itu tidak hanya dengan berjuang, berperang pada masa penjajahan dahulu. Nah, rela berkorban dan untuk bangsa dan negara pada zaman saat ini, saya bisa mendapatkan contoh atau mendapatkan ilmu, yaitu walaupun kita sudah dalam masa kemerdekaan, namun kita tetap harus memiliki rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya seperti kita harus mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Apalagi untuk menjadi seorang ASN, kepentingan warga, masyarakat, kepercayaan publik harus kita prioritaskan daripada kepentingan pribadi. Nah, yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini merupakan poin kelima dari nilai dasar bela negara, atau poin penutup dari nilai dasar bela negara. Nah, contohnya seperti apa? Contoh kemampuan awal bela negara dan yang saya dapatkan ini juga menarik buat saya sebelumnya. Nah, jadi kemampuan awal bela negara ini setelah saya pahami dari agenda 1 ini, saya baru tahu ternyata dengan kita berolahraga secara teratur, mengatur pola makan, mengatur jam tidur, jam istirahat, itu sudah merupakan awal dari kemampuan awal bela negara. Nah, itu mungkin sedikit banyaknya ilmu yang saya dapatkan selama pembelajaran agenda 1. Nah, selain itu, ilmu bela negara yang saya dapatkan dari pembelajaran selama agenda 1 ini, saya mendapatkan kesimpulan, yaitu bela negara tidak selalu tentang mengangkat senjata, tapi menunjukkan sikap disiplin, taat aturan, patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Itu juga merupakan contoh dari atau implementasi dari kita bela negara. Jadi tidak harus tentang angkat senjata ya. Nah, satu lagi ilmu yang sangat bermanfaat dari saya pada agenda 1 ini, saya di sini diajarkan bagaimana caranya bersalaman dengan pejabat, bagaimana caranya duduk untuk menghormati tamu penting, bagaimana caranya memposisikan tamu-tamu penting. Nah, itu saya diajarkan di agenda 1 ini, dan itu merupakan ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat berguna buat saya pribadi. Nah, jadi kurang lebih pada kesempatan kali ini itu adalah hal-hal atau ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan pada agenda pembelajaran agenda 1 ini. Sebenarnya masih banyak pembelajaran atau ilmu yang saya dapatkan pada agenda 1 ini, cuma karena waktu terbatas. Mungkin untuk sesi kali ini sekian dulu cerita-cerita atau sharing dari saya. Sebelumnya kepada Bapak Pengajar Pak Nur Hidayat, saya berterima kasih telah mengajarkan atau telah membimbing kami, khususnya saya pribadi, dalam beberapa hari terakhir untuk memandu pembelajaran atau memberikan ilmu atau men-sharing ilmunya Bapak kepada kami. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.